Dinasti Daxia menetapkan putra mahkota. Apa urusan orang suku utara ikut campur? Apa mungkin orang biadab suku utara ini ingin menjadi kaisar Daxia kita di masa depan? Ujian putra mahkota sudah diumumkan ke seluruh negeri. Memang tidak ditulis secara jelas bahwa hanya warga Daxia yang boleh ikut. Daxia berdiri di atas kekuatan bela diri. Yang terkuat akan menjadi kaisar baru. Ini memberi celah bagi suku utara. Pendiri hanya bisa dalam ujian mengalahkan orang biadab suku utara secara terhormat untuk menjaga martabat Daxia, menjaga keabsahan takhta Daxia. Sekarang sudah begini mau tidak mau. Dulu aku sakit, kukira bisa menikmati masa tua dengan tenang. Tak disangka malam ini adalah perayaan Cap Gomeh. Cucu-cucu Paduka sedang minum di sana. Tapi putra Raja Suku Utara, Huyan Cilang, memaksa datang memberi hadiah. Sepertinya niatnya tidak baik. Menurut Paduka, temui atau tidak? Tentu saja temui. Kalau tidak, nanti diremehkan oleh orang suku utara. Baik, Baik, tarian yang bagus. Aku beri hadiah. Tuang arak. Pangeran gelang tangan ini, aku sangat suka. Aku punya banyak barang berharga. Asal kau menari dengan baik, semuanya akan kuberi padamu untuk terus menari. Pangeran Agung Yehong, putra satu-satunya dari mendiang kaisar dari permaisuri. Pada usia 3 tahun, ia sudah hafal strategi perang. Pada usia 5 tahun, ia menguasai teknik menembak awan hancur. Ia bisa melawan 100 orang sendirian. Sekarang jadi begini keadaannya. Aku salah. Seharusnya dulu tidak setuju ibunya menikah lagi. Putraku wafat baru 10 hari. Kau sebagai permaisuri malah ingin menikah lagi. mendiang kaisar tewas dibunuh. Putra kita Hong baru berusia 5 tahun. Aku seorang wanita di istana. Bagaimana aku bisa membesarkannya? Lu Xiao adalah saudara seperjuangan mendiang kaisar. Dia juga diangkat sebagai pangeran bupati atas perintah lisan. Aku hanya bisa bergantung padanya. Kesetiaan hamba pada dinasti Daxia terbukti. Bersedia merawat permaisuri dan membesarkan Pangeran Agung Yehong. Cucu tertua kaisar baru berusia 5 tahun. Penguasa muda, negara ragu, tidak layak naik takhta. Demi menjaga stabilitas istana, hanya bisa diserahkan kepada Lu Xiao sebagai wali. Baik, Aku dapat menyetujui pernikahanmu kembali. tapi Lu Xiao, Hamba di sini. kau harus bersumpah. Sebagai Pangeran Bupati, bersungguh-sungguh membantu Pangeran Agung. Jangan sekali-kali mengincar takhta. Iya tadi. Semoga hamba mati celaka. Aku kurang pertimbangan. Su Yao dan Lu Xiao melahirkan putra kandung. Setelah Lu Chang lahir, sama sekali tidak bisa membesarkan Yehong dengan sepenuh hati. Semua adalah putra ayahanda. Kita setiap hari belajar di siang hari. Begadang berlatih bela diri di malam hari. Dia bersenang-senang, bermabuk ria dan bermain perempuan, sungguh mempermalukan keluarga kerajaan. Kakak kita adalah yang ditakdirkan untuk hidup enak. Tidak seperti kita. Kita akan melakukan hal besar nantinya. Pangeran Agung itu pemalas dan tak berguna. Pangeran kedua kuat di luar, lemah di dalam. Pangeran ketiga sombong dan pemarah. Apakah ujian putra mahkota masih perlu dilanjutkan? Langsung saja berikan kerajaan dinasti Daxia kepada biadab suku utara saja. Putra Raja Suku Utara, Huyan Cilang, datang untuk mempersembahkan hadiah. Untuk merayakan festival lampion kalian. Atas perintah ayahandaku, aku datang untuk mempersembahkan hadiah. Hadiah ini, aku secara khusus mencari pelukis untuk menggambar peta dinasti Daxia kalian. Kertas kosong. Apakah ini kutukan agar dinasti Daxia hancur? Berani sekali orang biadab, cari pukulan. Tunggu dulu, bukankah dinasti Daxia negeri yang menjunjung tata krama? Apakah di jamuan ini kalian begini cara menjamu tamu? Jangan kurang ajar. Karena sudah datang, kau gantikan aku untuk bersulang kepada orang tua dinasti Daxia. Kemari, tuangkan anggur untukku. Disuruh menuang anggur malah tidak bergerak. Istana dinasti Daxia, jangan berani-berani. Cepat berhenti. Jika engkau berani demi seorang dayang melukai sehelai rambutku, pasukan besar suku utara akan segera bergerak ke selatan.
Siapa? Wuchong, Apa pendapatmu tentang kejadian tadi? Lapor, Baginda. Penyerang tadi tenaga dalamnya sangat kuat, namun terkendali sempurna. Orang ini adalah ahli puncak tidak kalah dari hamba. Bisa bertindak di depan kita berdua tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. bukanlah orang biasa. Hamba curiga ahli ini. Adalah salah satu pangeran. Jadi kecuali Pangeran Sulung yang pemalas. Ahli itu pasti di antara pangeran kedua dan pangeran ketiga. Di dalam negeri, Pangeran Bupati Lu Xiao bertindak sewenang-wenang membentuk faksi suku utara mengganggu perbatasan. Pemilihan putra mahkota krusial sudah 20 tahun cucu-cucu kaisar sudah dewasa. Mungkin ada yang menyembunyikan kehebatannya. Kau selidiki mereka. Pangeran Sulung juga perlu? Saat dia lahir dulu. Pertanda baik turun. Pertanda baik lahir wajah kaisar. Keluarga kerajaan Daxia kita telah melahirkan naga emas sejati. Permaisuri sudah melahirkan seorang pangeran kecil. Cita-cita luhur. Harus membelah angkasa, aku beri nama Pangeran Sulung. Yehong. Yehong 3 tahun sudah hafal strategi perang 5 tahun sudah berlatih tombak 1 lawan 100. Sayang sekali 20 tahun oleh Lu Xiao dimanjakan tanpa batas, akhirnya menjadi pemalas tak berguna. Tapi keluarga kerajaan Daxia kita kembali punya bakat. Masalah dalam negeri tak teratasi? Ancaman luar negeri? Kau ikut mencoba hamba patuh? Tiga cun masuk batu. Changku memang jenius muda. Kenapa harus begitu rajin? Lihat, tanganmu sampai luka. Apapun wujudmu, tetap jadi kebanggaan ibu. Ibu biarkan Hong istirahat. Kemari. Mereka semua anakku. Kemampuan Chang sudah menjadi yang terbaik di kalangan muda. Dia tak pandai bacaan silat, masih dengan sikap malasnya, aku malas memukulnya. Kak, Sehari-hari kau bersenang-senang tidak apa. tapi ku dengar kemarin di pesta istana, Kau main dengan penari. Tak pantas martabat raja. Ibu, salahkan aku saja. Mendiang kaisar wafat, Hong terpukul berat, sifatnya berubah total. Bagaimana aku bisa tega keras padanya? Hong, Bagaimana menurutmu, kesehatan tubuh yang terpenting dan hati gembira? Aku yang mengurus negara, kau tak perlu repot. Ibu jangan marah. Kakak memang tidak berguna sejak lahir, memaksanya juga percuma. Tapi ibu tenang, yang kakak tak mampu, aku pasti bisa. Kakak tak berbakti pada ibu. Aku berbakti 2 kali lipat padamu. Semua karena dia brengsek, sehingga menyusahkanmu. Jika dia punya setengah usahamu, dia tak akan diejek dunia. Pangeran tak berguna. Lu Xiao, jika bukan aku lihat sendiri 20 tahun lalu, tak kusangka kau begitu licik. Tembus. Ayah, ibu, tombakku sudah mencapai tingkat 7. Lu Xiao, Permaisuri. kalian. Rasa kekuasaan ini saatnya aku mencicipi. Aku dan Lu Xiao tumbuh bersama. Kami saling mencintai. Kamu yang memaksaku menikahimu menjadi permaisuri. Setiap kali ingat Yehong anak darimu, aku merasa sangat mual. Sekarang kau mati. Kita berdua bisa bersama lagi. Yang mulia tewas dibunuh. Amanat mendiang kaisar, pangeran kecil, aku pangeran bupati, permaisuri berkuasa. Ayah, Hong, hiduplah dengan baik. Sembunyikan dulu bakatmu. Saat dewasa, cari kesempatan untuk... Ayah. Ayah.
Lu Xiao. Dendam bunuh ayah dan rebut kuasa aku tak lupa. Suatu hari ku buat kau bayar dengan nyawa. Berani sekali kau pembunuh. Berani masuk ke istana tanpa izin. Ku buat kau tak akan kembali. Kakak. Siapa sebenarnya kau? Hanya pamer belaka. Tampaknya ahli hari itu bukan dia. Bagus. Tampaknya dalam ujian Putra Mahkota lusa, Lucang pasti akan meraih yang teratas dan menjadi Putra Mahkota. Mulai sekarang dinasti Daxia bermarga lo. Ayah, Hati-hati bicara. Perlu apa hati-hati? Dinasti Daxia berdiri di atas kekuatan bela diri. Setiap kaisar terdahulu adalah pendekar terkuat di Daxia. Jika dalam ujian nanti kau kalahkan semua pangeran, maka gelar Putra Mahkota jadi milikmu. Ibu, kalau kakak Yehong bagaimana? Jika bukan demi kepentingan keluarga, masa mungkin aku melepaskan ayahmu, menikah dengan mendiang kaisar, dan melahirkan Yehong yang tak berguna itu? Untunglah ibu berhasil menikah lagi dan melahirkanmu. Kaulah satu-satunya putraku. Ibu hanya bergantung padamu. Apa gunanya Yehong berbakat waktu kecil? Bertahun-tahun ini aku sengaja memanjakannya hingga ia jadi orang tak berguna. Aku singkirkan semua rintangan untukmu. Seandainya dulu aku tidak bersumpah di hadapan Kaisar Agung Leluhur untuk tak merebut takhta, tak perlu aku berputar-putar begini. Sudah dari dulu aku naik takhta jadi kaisar. Ayah, tenanglah. Dalam ujian pangeran, aku pasti akan meraih yang teratas, menjadi putra mahkota. Nanti engkau jadi kaisar senior. Pantas saja dia anak Lu Xiao. Ayah, ibu sudah larut. Kalian cepat istirahat. aku masih ingin berlatih. Pangeran Bupati Lucang cukup baik, tapi lebih penting cari Pangeran Sulung Yehong. Siapa? Pendengaran bagus. Tahu ini kamar tidur pangeran, masih berani masuk tanpa izin. Cari mati. Tidak lebih dari itu. Siapa sebenarnya kau? Dewa tolong aku sapu bersih, Dewa tolong, bayar. Yang mulia, semua pemberian paduka sudah kalah, muka hamba sudah penuh. Tidak bisa diandalkan. Dia mempermalukan dinasti Daxia. Kartu dewa, aku kartu dewa. Ada apa ini? Bukan aku. Susah payah dapat kartu bagus. Kenapa kalian tidur? Membosankan. Sapu bersih, sapu bersih. Ternyata sampah, tidak tertolong. Peninggalan mendiang kaisar. Kau tak pantas pegang. Tenaga dalam yang dahsyat. Bisa melemparkan daun bambu dengan kekuatan sehebat ini. Dia pendekar hebat hari itu. Karena sudah datang, buat apa sembunyi? Malam-malam begini, kau paksa aku lari jauh untuk menghilangkan mabuk. Kau sangat tidak tahu diri. Ternyata aku meremehkanmu. Gelang tanganku dan kepalamu, pilih sendiri. Besar cakapmu. Seluruh Daxia belum ada yang menandingiku. Ambil sendiri jika tidak takut mati. Bambu busuk. Cukup untuk menghadapimu. Gerakan awal ini. Teknik menembak awan hancur. Cukup jeli. Kembalikan gelang tanganku. Atau mati. Datang ambil sendiri. Teknik menembak awan hancur, jurus ke-9. Robek langit.
Mustahil. Kaisar pendiri hanya sampai tingkat 8. Ternyata jika dia tidak menahan kekuatan tadi, aku sudah ditusuknya. Jadi begitu. Aku hari ini senang berjudi. Kumaafkan nyawamu, kakek tua. Mulai sekarang kalau mau mencuri, curi saja di rumah Lu Xiao. Barangnya berharga. Ini benar-benar naga yang terpendam di dalam jurang. Dinasti Daxia terselamatkan. Besok ujian putra mahkota. Entah bagaimana hasil penyelidikan Wuzhong. Wuzhong, kenapa kau terluka? Apa kau bertemu pembunuh suku utara? Kaisar Agung leluhur, Daxia punya harapan. Bukan pembunuh yang melukaiku, melainkan seorang pangeran. Keahlianmu tiada tanding, bisa melukaimu. Di antara pangeran ternyata ada yang jenius. Bukan hanya jenius, dia benar-benar naga hidup. Tidak kalah dengan kaisar pendiri. Siapa dia? Pangeran kedua atau pangeran ketiga? Pangeran pertama, Ye Hong. Ye Hong, kau bercanda? Reputasinya sebagai pemuda boros. Siapa yang tak tahu? Bahkan anak-anak rakyat jelata sudah membuat lagu ejekan untuknya. Benarkah? Dia tak pakai kekuatan penuh. Dia bisa mengalahkanku dalam 10 jurus. Bahkan teknik menembak awan hancur sudah dikuasai sampai tingkat 9. Cita-cita luhur, terbang ke angkasa. Ye Hong, bocah ini, memang pantas jadi cucuku. Dia putra sah satu-satunya mendiang kaisar, statusnya mulia. Tapi kenapa dia pura-pura jadi? Pemuda bejat tak berguna, ayahku sudah wafat. Ibu kandungnya menikah lagi dan punya anak. 20 tahun ini hidupnya menderita. Dia melakukan ini pasti ada alasannya. Semoga besok dalam ujian putra mahkota, dia bisa menunjukkan kehebatannya. Lihatlah kelakuan pangeran pertama, tidak ada wibawa kerajaan sedikit pun. Bahkan preman pasar lebih terhormat darinya. Ujian hari ini, menurutku, pangeran pertama. Dia pasti datang untuk mempermalukan diri. Posisi putra mahkota, jika dia bisa menang, aku akan menelan singa batu di depan pintu. Hahaha. Aku ingin melihat. Sampai kapan sandiwara ini kau mainkan? Jika mendiang kaisar tahu di alam baka, melihat Ye Hong seperti ini benar-benar tak berguna, betapa sedihnya. Kakak sulung memang terlahir. Untuk hidup enak tak perlu repot soal negara. Aku, adikmu ini, sangat iri. Pangeran besar ini sabar sekali. Jika bukan malam itu, hampir saja aku mati ditusuk bambu. Aku pasti percaya, suku utara menyerbu perbatasan, negara dalam bahaya. Hanya yang terkuat bisa melindungi rakyat. Hari ini dinasti Daxia mengangkat putra mahkota. Aturannya sederhana, pertarungan bergilir, pemenang jaga panggung. Yang terakhir berdiri jadi putra mahkota. Pertandingan dimulai sekarang. Ye Hong, kau yang tertua, kau duluan. Aku. Kakekku. Aku ingin bertukar jurus dengan kakak sulung. Aku kalah, aku menyerah. Pangeran besar mungkin sudah lama dirusak anggur dan wanita. Kira-kira dia bahkan kalah dari Kasim. Ya, kau benar. Bagaimana? Belum bertanding sudah takut? Apa maksud di balik ini? Hadiah ujian hari ini adalah tahta putra mahkota. Lu Xiao sudah melucuti kekuasaan kaisar. Putra mahkota hanya gelar kosong tanpa kekuasaan. Apalagi antek Lu Xiao ada di mana-mana. Jika aku tunjukkan kemampuan sekarang, aku jadi sasaran. Bagaimana bisa kuhabisi para pengkhianat? Membalaskan dendam ayah. Adikku. Ayo hadapi kakak dua. Pangeran kedua. Gerakan naga keluar
laut ini lumayan bagus. Kuat dan bertenaga. Pangeran ketiga juga bagus. Gerakannya lincah. Siapa menang hari ini belum diketahui. Adik kedua, tombakmu lemah. Adik ketiga, kuda-kudamu goyah. Bahkan tidak sebagus dua jangkrik bertarung seru. Kakak kedua, kau sengaja? Babak pertama pangeran ketiga menang. Pangeran ketiga gagah perkasa, tombaknya tajam berjiwa jenderal. Kakak, karena kau meremehkanku, ayo naik ke panggung dan bertanding. Tidak, aku pasti kalah melawanmu. Bagaimana kalau begini, kita adu minum sampah. Kau pantas jadi putra ayahanda. Apa kau salah periksa? Honger tidak terlihat seperti bisa bela diri, pasti tidak mungkin salah. Siapa lagi? Siapa yang berani masuk ke arena bela diri dinasti Daxia? Hahaha. Orang tua, cepat kau lupakan aku. Aku putra Raja Suku Utara, Huyan Cilang. Hari ini datang untuk bertanding. Kudengar Daxia mengandalkan seni bela diri. Jika kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku, kekuasaan dinasti Daxia sebaiknya biar Suku Utara yang memerintah. Lebih baik kami Suku Utara yang melakukannya. Kurang ajar. Barbar asing berani-beraninya incar dinasti Daxia. Kalian Daxia, negeri yang mengandalkan silat, kan sudah bilang, siapa yang terkuat berhak duduk di singgasana ini. Kalian kenapa? Takut padaku? Kalau takut, menyerahlah dengan patuh. Biar aku duduk di singgasana ini. Tapi setelah ini, kalian semua harus ganti dengan marga Suku Utara, cukur rambut model Suku Utara, bicara bahasa Suku Utara. Hahaha. Mana mungkin orang Daxia pakai marga Suku Utara? Oh iya, orang Daxia tanpa izin dilarang menikah dan punya anak. Serahkan semua gadis kalian pada kami. Kami pilih duluan. Hahaha. Ci! Kau mau Daxia punah. Daxia adalah negara besar. Mana bisa kau hina kami seperti ini? Bajingan tua, rasakan tombak. Orang suku utara ini ternyata hebat sekali. Satu gerakan langsung kalahkan pangeran ketiga. Apakah hari ini adalah hari malapetaka bagi Daxia? Wujong, Hong-er, bagaimana perbandingan dengan dia? Pangeran pertama, naga yang terpendam. Orang barbar itu hanya cacing di lumpur. Hahaha. Pangeran Daxia ternyata sampah. Kalian masih belum mau tunduk? Aku berani datang sendirian tentu karena kalian tak ada yang bisa menahanku. Hahaha. Aku maju. Adikku, kau tak bisa melawannya. Jangan pergi. Apakah Hong-er akan bertindak? Kamu sendiri tidak berguna juga ingin aku menjadi pengecut. Pergi. Menghina dinasti Daxia, cari mati. Lihat, pangeran kedua menyerang si biadab hanya bisa menghindar, tidak bisa melawan sama sekali. Bagus. Tertusuk pangeran kedua menusuknya. Sepertinya aku sudah terlalu lama bermain-main denganmu. Membuatmu merasa bisa menang. Hanya begitu saja. Kak kedua. Habis langit mau hancurkan Daxia. Siapa lagi yang bisa diandalkan? Mengandalkan si pemalas yang hanya tahu bersenang-senang. Kenapa Ye Hong belum tampil? Ujian hari ini soal putra mahkota, bahkan soal nasib dinasti Daxia. Chang'er, ikat pinggangmu longgar, aku kencangkan untukmu. Chang'er, giliranmu bertarung. Hari ini kesempatanmu, jadi putra mahkota. Kalahkan si biadab dari suku utara. Kau adalah harapan rakyat Daxia, ayah ibu. Tenang saja. Biadab utara, jangan sombong. Aku lawan kau. Pangeran Lucang adalah yang terkuat di antara generasi muda. Harapan terakhir kita.
teknik menembak awan hancur milik Pangeran Lucang sudah mencapai tingkat kelima. Pasti akan membuktikan kehebatan Daxia. Hahaha, bagus. Pantas saja dia putra Pangeran Bupati. Tidak kusangka putra sulung Anda seorang pemalas tak berguna, tetapi putra bungsu ternyata begitu kuat. Tentu saja, lihat siapa ayahnya. Kamu memang punya kemampuan, ya sayangnya sampai di sini saja. Chang, Lucang juga tidak bisa, bukankah? Huyan Cilang kekuatan besar dan kecepatan tinggi, sama sekali tidak bisa mematahkan jurusnya. Orang Daxia semuanya sampah, kerajaan ini hari ini menjadi milik kami suku utara. Hahaha. Ye Hong masih menunggu apa? Bawahan Kaisar Pendiri mengerti. Kematian mendiang Kaisar pasti ada kejanggalan. Pangeran sulung bersembunyi 20 tahun demi balas dendam. Posisi putra mahkota hanya nama tanpa kenyataan. Bahkan jika hari ini dia membunuh Huyan dan menjadi putra mahkota, juga tak bisa menyentuh antek-antek Lu Xiaoyang. Dia inginkan bukan nama kosong, melainkan kekuasaan untuk mencabut para pengkhianat sampai ke akar-akarnya. Bagus sekali Ye Hong, karena kau menginginkan dunia ini, maka akan kuberikan padamu. Hari ini, siapapun yang mengalahkan orang biadab di atas panggung, dialah Kaisar baru Daxia segera naik tahta. Segera naik tahta. Orang tua kau pikir dengan menawarkan tahta bisa mengubah keadaan? Siapa di antara kalian yang berani bertarung? Kalian para menteri hanyalah pejabat sastra yang hanya pandai bermain kata, satu-satunya yang bisa bertarung. Tidak ada perlawanan. Jadi pada siapa lagi kalian bisa berharap? Hahaha. Ye Hong, kau adalah putra sah dari almarhum Kaisar. Sejak kecil berlatih bela diri, segeralah naik ke arena dan usir para barbar. Ye Hong, Lucang pun kalah oleh barbar itu. Pangeran Agung sudah lama dikuras tenaganya oleh wanita dan arak, mungkin bahkan tidak bisa mengangkat tombak. Kaisar Agung leluhur benar-benar sudah pikun. Bagaimana bisa mengandalkannya? Mengandalkannya, dinasti Daxia akan hancur. Aduh. Apakah tahta tidak cukup untuk membuatnya bergerak? Setelah Kaisar baru naik tahta, hapus jabatan Pangeran Bupati. Kaisar baru akan memerintah sendiri. Kaisar Agung leluhur, pangeran masih muda, mana bisa memerintah sendiri. Apalagi Pangeran Agung bertahun-tahun bersenang-senang, sama sekali tidak menguasai bela diri. Bagaimana bisa memikul tanggung jawab besar ini? Kalau begitu biarkan aku bertanding dengannya. Ye Hong, kau boleh berusaha sekuat tenaga. Firman saya adalah hukum tidak akan menarik kembali. Ya bisakah dia? Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin nasib dinasti Daxia diserahkan pada sampah ini? Aku pernah dengar tentangmu, sampah nomor 1 di dinasti Daxia. Apa? Sampah juga ingin jadi kaisar? Serangan ini pasti akan membunuhmu. Kebetulan. Itu juga yang ingin kukatakan padamu pukulan ini. Bahkan batu seberat 1000 kati akan hancur menjadi abu. Ye Hong, dia pasti mati. Pangeran Agung kali ini pasti mati. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Pergi dan mati. Satu tamparan bagus. Hahaha. Aku bahkan belum memegang tombak. Kenapa kau sudah jatuh? Awas, orang ini mau bertaruh nyawa.
Mana dia? Hahaha, pangeran kalian sudah lari. Kulihat pada siapa lagi kalian bisa berharap. Dia di sana. Mungkinkah ini dia serangan yang turun dari langit itu? Suku utara kecil berani menyerang perbatasan, maka akan kubuat kau datang tak kembali. Bagaimana mungkin Yehong? Bagus Yehong, memang cucu baikku benda kotor, sangat mengganggu. Dia bukan sampah. Dia ternyata menipuku 20 tahun. Sial. Pangeran Agung ternyata sangat kuat dari dinasti Daxia. Tak. Manusia terkuat di dunia. Bukankah Pangeran Agung Kaisar baru kita? Kita tadi masih menghina dia. Lapor Kaisar Agung leluhur Huyan Cilang ditemukan 1 kilometer jauhnya, meninggal. Bagus, naga terpendam di jurang bagus. Yehong, kau tidak mengecewakanku, kau Kaisar baru Daxia. Tak bisa. Tahta ini harus milik anakku. Jika benar Yehong menjadi kaisar, aku, Pangeran Bupati, juga dicopot. Semua orang tahu. Yehong 20 tahun poya kemampuan hilang. Hari ini dia tiba-tiba sakti. Mungkin pasti belajar sesuatu ilmu sesat terlarang. Kalian mau mendukung seorang dukun menjadi kaisar? Ia Pangeran Agung dirusak anggur wanita tubuh hampa. Sekarang dia ternyata jago bela diri. Yaitu ilmu sesat, ilmu hitam. Maksud Pangeran Bupati, teknik menembak awan hancur Daxia ilmu sesat? Jangan mengaburkan kebenaran. Kau tidak menggunakan teknik menembak awan hancur. Oh ya? Cucu Kaisar Yehong Kaisar, uji teknik ini. Ya. Lihat, naga emas. Teknik menembak awan hancur. 1 tembakan buka langit. Kultivasi kakak. Bukan hanya tingkat 9. Teknik menembak awan hancur warisan kekuatan tergantung kultivasi. Mana ada ilmu sihir? Lu Xiao, kau masih punya kata? 20 tahun Kaisar dibunuh, tahta kosong, Yehong, putra sah Kaisar hindari pengkhianat, sembunyi 20 tahun, dihina habis, sangat bijak dan berani. Hari ini juara ujian. Tampak naga sejati adat leluhur kuumumkan pecat Pangeran Bupati Kaisar baru memerintah. Dia putra sulung Yehong. Hidup Kaisar, daulat tuanku. Anakku adalah kaisar, anakku Chang adalah kaisar. Yehong juga anak musuh Yao. Kau berat sebelah 20 tahun sampai sekarang masih keras kepala. Baik sekali Yehong, baik sekali putra mahkota, sungguh mengharukan sekali. Lu Xiao, cepat bersujud pada Kaisar baru Kaisar Agung leluhur. Kau lama di gunung memulihkan diri. Pasti kau lupa, selama 20 tahun ini siapa yang berkuasa di istana? Pengawal? Yehong, ilmu pedangmu tinggi pun tak berguna. Ini sudah dikepung pemanahku. Anakkulah Kaisar dinasti Daxia kau. Tak bisa kalahkan aku, hahaha. Lu Xiao, kau mau memberontak? Hahaha. 300.000 pasukanku di luar kota. Bukankah kau mau pecat aku sebagai Pangeran Bupati? Kalau begitu aku memberontak. Apa yang kau bisa lakukan? Kau hanya 3.000 pemanah tak bisa bunuh aku, sombong.
Di bawah hujan panah kau bisa lindungi diri sendiri. Bisakah kau lindungi seluruh pejabat, Lu Xiao? Kau berani menggunakan nyawa pejabat untuk ancam kami? Kau bisa bungkam mulut kami, tapi bisakah kau bungkam mulut rakyat? Hahaha. Sejarah ditulis oleh pemenang. Aku akan umumkan ke seluruh dunia hari ini aku, Pangeran Bupati Lu Xiao, bersihkan pengkhianat bunuh dukun jahat. Ye Hong praktik ilmu hitam. Bunuh saudara sendiri buktinya kuat, Kaisar Agung pun tertipu. Aku terpaksa melakukan ini. Hahaha. Ye Hong, bunuh diri sekarang, jika tidak tempat ini berlumuran darah. Ye Hong, jangan takut. Lu Xiao 20 tahun lebih, kebiasaanmu yang sok pintar ini sama sekali tidak berubah. Di ambang maut masih keras kepala. Lu Xiao, kau pikir selama 20 tahun ini aku hanya berlatih senjata secara diam-diam? Kurang ajar, kalian menunjuk saya? Hahaha. Kamu tunjuk dia. Bunuh Ye Hong, si tidak berguna. Oh, lakukan. Cepat. Tidak. Orang-orang ini bukan... Ini tidak mungkin. Ye Hong, kau... Bagaimana mungkin kau sudah bersiap? Lu Xiao, kau pikir aku ini pengawal Kaisar Agung leluhur hanya makan gaji buta? Pangeran Agung, kau mengundangku larut malam. Ada urusan apa? Lu Xiao pasti akan memberontak. Ujian besok, dia pasti akan memanfaatkannya untuk menyerang. Aku perlu kau bekerja sama denganku. Kepung seluruh pasukannya secara total. Perlukah masalah ini dibicarakan dengan Kaisar Agung leluhur? Kaisar Agung leluhur sudah tua, aku khawatir tubuhnya tidak kuat menanggungnya. Kau hanya perlu memerintahkan pasukan pengawal istana untuk memasang perangkap. Baik. Lu Xiao, 20 tahun yang lalu, juga di cuaca seperti ini, membunuh ayahandaku Kaisar, merampas ibundaku, Permaisuri. Hari ini aku harus membereskan semua urusan denganmu. Lu Xiao 20 tahun yang lalu, cuacanya juga seperti ini. Kamu membunuh ayahku, merebut ibuku, hari ini aku akan menuntut balas padamu. Apa? Bukankah mendiang Kaisar dibunuh pembunuh? Kamu? Lu Xiao, kamulah yang membunuh ayahku. Benar atau tidak? Omong kosong, kamu memfitnah. Mendiang Kaisar jelas tewas dibunuh. Dibunuh. Aku melihatnya sendiri. Pedang yang berlumuran darah ayahku, kau buang ke tanah. Bagaimana kamu merekayasa tempat kejadian, menjebak seorang pembunuh yang tak pernah ada? Lalu bagaimana kamu bersekongkol dengan ibuku, memalsukan wasiat ayahku dan menjadi pangeran bupati? Dasar anak durhaka. Lu Xiao, ayahku baik padamu, tapi demi tahta itu, kau lakukan kejahatan ini. Iya, memangnya kenapa? Ayahmu ragu-ragu, tidak berwibawa sebagai kaisar. Jika bukan karena 20 tahun ini, kepemimpinanku yang tegas, dinasti Daxia sudah hancur. Aku lebih pantas menjadi kaisar darinya. Omong kosong, ayahku seorang yang berbudi. Dia mengurangi pajak, membangun bendungan. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Ayahku adalah kaisar bijaksana sepanjang masa. Lu Xiao, aku dulu begitu percaya padamu. Ternyata aku salah menilai orang. Ini semua palsu. Ayah yang selalu kuhormati. Bagaimana bisa dia seorang pembunuh kaisar? Kaisar Agung. Anda dengar kan? Lu Xiao, kau tak termaafkan. Kau tak terampuni. Bawa Lu Xiao ke penjara kerajaan. Tunggu hukuman. Mike. Tunggu. Ye Hong, dia musuh ayahku Kaisar. Apa kau akan membebaskannya? Anggur 20 tahun ini membuatmu bodoh? Pangeran kedua. Lu Xiao, dosamu terlalu besar. Selama 20 tahun kau bersekongkol dengan suku utara, perdagangan ilegal. Kau pikir aku tidak tahu? Ye Hong, kau mau apa? Jangan mendekat, jangan mendekat. Lu Xiao, 20 tahun ini setiap malam aku mimpi ayahku tergeletak di genangan darah. Dia memegang tanganku, menyuruhku bertahan hidup. Aku pura-pura jadi orang tak berguna. Semua demi hari ini. Kaisar tua telah memutuskan aku bersalah. Kau mau main hakim sendiri? Ah, Ye Hong, dia pangeran bupati. Hukum negara akan mengurusnya. Kaisar tua hari ini, aku bukan kaisar, bukan juga pangeran. Aku hanya seorang yang ingin membalaskan dendam ayahku. Ini urusan keluargaku. Tak ada yang bisa menghalangiku.
Menang jadi raja, kalah jadi perampok. Aku tak bisa bicara. Tapi Ye Hong, Kau pikir kau menang begitu saja? Oh, aku yang bersekongkol dengan suku utara. Terus kenapa? di bawah perdagangan ilegalku perbatasan malah menjadi damai, bukan? Akulah yang menjaga kedamaian perbatasan. Aku berdagang dengan suku utara mengisi kas negara. Kau mau bunuh aku hanya akan menuai caci maki. Aku tak menyangka. Kau begitu tak tahu malu, bisa membuat pengkhianatan negara dibilang begitu mulia. Kau menghisap darah rakyat. Kau memakan daging rakyat. Hahaha, Ci. Keputusan lemah. Sama seperti bapakmu itu. Meskipun kau bunuh aku hari ini. Kau takkan bisa duduk di singgasana ini. Di istana, Separuh adalah orangku. pasukan suku utara siap turun ke selatan. Kau tak bisa melawanku. Tenanglah. Anak buahmu kubunuh satu persatu. Suku utara kuhancurkan sejengkal demi sejengkal. Adapun kau takkan lihat. Kau biar aku hidup, aku akan tebus kesalahan. Bantu usir suku utara. Bagaimana? Masa kau sungguh mau bunuh aku? Aku pangeran bupati dinasti Daxia. Kau berani? Pak Lu Xiao, 20 tahun lalu kau bunuh raja dan berkhianat. 20 tahun kemudian, kau masih tidak tahu cara bicara dengan kaisar. Ye Hong, tidak Baginda. Biarkan hamba hidup, hamba rela berkorban untukmu dan menjadi budakmu. Kulihat kau lebih baik turun. Jadi budak untuk ayahandaku. Pak, Pangeran, Bekerja banting tulang untuk ayahandaku. Pangeran. Bertahun-tahun, tanpa dukungan ayahanda, bisakah kamu hidup sampai sekarang? Tak tahu budi. Noda terbesar ibu seumur hidup adalah melahirkanmu. Apa katamu? Apakah dia salah? Jika bukan karenamu, aku sudah menikah dengan kekasihku. Tak akan lahir anak durhaka sepertimu. Ibu, aku juga anakmu. Pernahkah kau melirikku, peduli padaku sekalipun? Kau bukan anak yang kuharapkan. Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah melahirkanmu. Aku hanya punya satu putra, Canger. Hanya satu putra. Hari ini, aku akan mewujudkan keinginan ibu. Baik, hanya satu putra. Maka hari ini aku akan membuat Ibu Suri mewujudkan keinginan ibu. Hong, jangan terlalu ingin membunuh. Kamu akan segera mewarisi tahta. Lucang lagi pula dia adalah saudara laki-laki seibumu. Jangan sampai saat ini menanggung tuduhan membunuh saudara. Demi nama kaisar pendiri hari ini kulepaskan kalian. Orang tahan Suyao dan pangeran di istana. Tanpa perintahku tak seorang pun boleh keluar. Pangeran. Ayah. Pangeran En, ayah. Raja baru naik takhta berlutut. Sembah. Panjang umur Baginda Raja. Canger, ingatlah penghinaan hari ini. Ye Hong naik takhta di atas tulang keluarga lu dendam ini tak terbalaskan. Ibu, tenanglah, pergi ke wilayah kekuasaan. Aku akan bersembunyi dan menunggu waktu. Menteri Pertahanan Sheping membantuku di perbatasan. Nanti aku mulai dari persenjataan baju besi, perbatasan kuda dan logistik bisa dijadikan alat. Saat itu moral tentara goyah, rakyat marah. Takhta Ye Hong akan segera runtuh. Baiklah, ibu tunggu kau naik takhta. Baginda, Lucang sudah bawa titah suci ke tanah feodal. Tapi kenapa Lucang diangkat pangeran? Dan dikasih tanah feodal?
Meski dilarang pulang tanpa titah, kekuatan keluarga lu di istana belum bersih. Bukankah ini lepas harimau ke gunung? Kalau dia beneran menyerah, gurun perbatasan jadi penjara sisa hidupnya. Jika dia tak menyerah, bisa memanfaatkannya. Para pengikut di istana yang tidak setia pada Baginda dipancing semua. Baginda mau pancing ular keluar. Membersihkan istana pasti butuh alasan. Lagi pula aku sudah kasih mereka jalan hidup. Jika mereka paksa pergi ke jalan maut, maka jangan salahkan aku. Tuanku, ini panglima dari perbatasan. Ada yang ingin dilaporkan langsung. Tuanku hamba. Raja Lalim, hari ini kau akan mati. Tuanku, awas. Berani, pembunuh. Siapa yang memberimu nyali? Berani membunuh tuanku? Jangan banyak bicara. Raja Lalim, bunuh atau potong, terserah kau, Raja Lalim. Kau disuruh siapa? Disuruh siapa? Oleh arwah prajurit perbatasan yang teraniaya. Pergilah lihat sendiri. Lihat baju zirah prajurit perbatasan. Apakah benar-benar kokoh? Apakah senjatanya tajam? Dari logatnya, memang prajurit wilayah utara. Wilayah utara ini memang tidak kaya, tapi aku selalu mengirim bantuan dan dana, seharusnya hidup mereka cukup baik. Kau bilang hidup mereka baik? Maksudmu, menyuruh kami, para prajurit yang bertempur dengan darah, membawa senjata yang mudah patah untuk mati konyol? Baginda tiap tahun istana mengirim banyak dana militer ke wilayah utara. Baru-baru ini, senjata terbaru pun sudah diganti. Laporan dari pengawas militer tidak menunjukkan keanehan. Ini mungkin konspirasi pemberontak. Aku tidak berbohong. Aku punya bukti. Bagaimana senjata ini bisa melawan musuh? Bukan hanya senjata, bahkan baju besinya dari kertas. Mereka saling melindungi, membunuh banyak saudara kita. Baginda tahu? Jika apa yang kau katakan benar, tunggu aku selidiki tuntas. Pasti akan kuberikan keadilan bagi kalian. Bagaimana kabar pasukan di wilayah utara? Baginda sesuai perintah Baginda. Sudah dikirim dana militer ke wilayah utara, juga merenovasi barak, menambah bengkel senjata. Sekarang prajurit wilayah utara bersenjata lengkap. Tidak ada celah sedikit pun. Prajurit bersemangat tinggi. Semua bersyukur atas rahmat Baginda. Benarkah? Tapi mengapa Kaisar dengar prajurit wilayah utara akhir-akhir ini menderita banyak korban? Musuh sering menyerang perbatasan, korban jiwa sulit diperkirakan. Memang ada gesekan beberapa waktu lalu, tapi sudah dipukul mundur. Korban dari gesekan kecil adalah hal biasa, sering terjadi. Jadi tidak dilaporkan mengganggu Baginda. Tampaknya para menteri sungguh peduli pada Kaisar. Sidang selesai, kami aturkan setelah. Baginda, para pejabat ini banyak yang saling berkolusi. Tampaknya hanya bisa diselidiki secara diam-diam. Baginda, aku sudah menyebarkan kabar palsu. Baginda terluka oleh pembunuh bayaran, perlu istirahat 2 bulan. Tidak boleh ada yang mengganggu. Tapi kali ini Baginda pergi menyamar. Apa benar tidak perlu hamba ikut? Dengan Zhang Zheng, panglima pasukan pengawal kekaisaran, sudah cukup. Kaisar punya tugas lebih penting untukmu. Kau diangkat sebagai utusan khusus. Bawa perintah ini langsung ke wilayah utara. Jika bertemu pejabat korup, boleh dibunuh dulu baru lapor. Setelah sampai di wilayah utara, kita bertemu lagi, hamba patuh. Tuan, apa rencana kita selanjutnya? Jangan buru-buru. Lihat-lihat dulu. Senjata-senjata ini bagus sekali. Ini semua pejabat dari wilayah utara. Aduh, Tuan Pejabat, kumohon, berikanlah uang santunan anakku kepada kami. Sedikit pun tidak apa, tanah kami juga dirampas. Tanpa uang ini, kami tidak bisa hidup. Enyahlah, jangan kotori sepatu kakek. Barang kotor macam apa bisa masuk kota? Bagaimana kalian bekerja? Tuan, tenanglah. Hamba akan urus sekarang. Kalian berani sekali. Sudah dibilang tidak boleh masuk kota. Kalian masih berani menyelinap masuk? Kami sungguh tidak bisa hidup. Itu karena nasibmu rendah. Apa hubungannya denganku? Biarkan para bajingan ini belajar dari kesalahan. Aku akan pukul kau sampai mati hari ini. Berhenti.
Di siang bolong, kalian menindas rakyat. Pantaskah dengan seragam jabatan kalian? Kau ini siapa? Berani ikut campur urusanku? Yang tak tahan lihat kalian menindas rakyat. Rakyat jelata berani campuri urusan pemerintah? Tangkap. Berhenti. Bupati Prefektur. Bupati Prefektur, rakyat durhaka ini. Diam. Kata-kata saudara muda ini benar. Sebagai pelindung rakyat, masa menindas rakyat? Bawa mereka pergi sekarang. Bupati benar, hamba akan segera mengurus mereka. Kalian benar-benar orang baik hati. Bupati ini tampaknya pejabat yang baik. Kelihatannya ada yang aneh. Ayo kita ikuti. Tuan, kenapa tadi? Bodoh, tidak tahu urus sendiri. Kalau jadi ribut di jalan sampai ke telinga komisioner kekaisaran, kita semua mati. Persetan, kalian kaum rendahan. Kalian tidak bisa bertahan di luar kota dan malah masuk mencari mati. Baiklah, akan kukabulkan. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Kalian berdua lagi. Kebetulan hari ini kukirim kalian ke surga bersama. Tahan pisau. Tahan pisau. Maaf, Tuan. Dia adalah sepupu jauhku. Ayahnya terlalu memanjakannya. Dia tidak tahu diri. Lihatlah, hari ini adalah hari besar pemberian hadiah seluruh kota. Bagaimana kalau Tuan beri kelonggaran? Terimalah. Kau cukup tahu diri. Demi mukamu, kulepaskan kalian kali ini. Lain kali tidak semudah itu. Baik, Tuan. Uang santunan? Jangan harap bawa perak ini dan pulanglah. Tuan benar-benar dermawan. Dermawan sekali. Pulanglah. Terima kasih atas bantuan tadi, Kakak. Boleh tahu nama Kakak? Zhao Fu. Kalian bukan orang sini kan? Kusarankan kalian jangan ikut campur. Aku harus pergi memberikan hadiah. Berhati-hatilah kalian. Memberi hadiah? Bukankah kalian memberi hadiah pada mertua Menteri Perang Kepala Pelayan Wang dari bengkel senjata? Kami memang datang untuk memberi hadiah. Ya, itu dia. Kalau bukan karena ulang tahun Kepala Pelayan Wang, kami pedagang kecil. Mana bisa bertemu dia? Siapa yang tidak mau cari untung untuk serikatnya? Kalian? Kami memang datang untuk memberi hadiah. Kami datang demi prajurit perbatasan. Wah, bisnis kalian ternyata tidak kecil. Pasti pelindung kalian sangat kuat. Tapi, kawan, aku saranin kalian, prajurit perbatasan ini menjaga pintu gerbang dinasti Daxia. Kalian jangan berbisnis yang bikin umur pendek. Ternyata Kakak Zhao tahu banyak. Aduh, aku tidak bilang apa-apa, tidak tahu apa-apa. Saat ini, kami tidak sengaja terpisah dari kafilah. Undangan juga enggak dibawa. Kakak Zhao, tolong ajak kami masuk bersama. Kita juga dianggap berjodoh, aku bantu urusan ini. Tapi, saat kau masuk, jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, pejabat besar pun tidak bisa melindungimu. Ini undanganku. Bos Zhao, tahun ini barang bagus banyak ya. Percaya perhatian Kepala Pelayan Wang, beri kami rezeki. Masuklah. Tunggu, dua orang ini aku belum pernah lihat. Mereka tidak punya undangan, tidak boleh masuk. Tunggu sebentar, saya belum pernah melihat dua orang ini. Mereka tidak punya undangan, tidak boleh masuk. Tolong, beri jalan. Ambil. Bukan saya tidak mau. Menteri Perang datang hari ini. Utusan Kaisar juga datang nanti. Masa penuh masalah. Kami tak berani ambil risiko. Kami pejabat dari ibu kota kekaisaran. Kalian menghalangi aku, tidak takut atasan marah? Benar. Dia jual beli besar dengan tentara perbatasan. Maaf, saya tidak tahu. Silakan, Tuan. Bisnis dengan tentara perbatasan pasti pejabat besar. Aku harus lapor, Tuan. Pejabat ibu kota datang untuk ulang tahun. Pejabat wilayah utara ini bukan pejabat yang peduli rakyat.
Pejabat wilayah utara ini sungguh hebat. Ayo, duduk. Anda kenal dengan pejabat yang mana? Apa saya mengenalnya? Lagi pula, saya bisa memperkenalkan Anda kepada pejabat lain. Mereka lah yang ingin kenalan sama saya. Kamu punya backing, tapi jangan sombong begitu. Kenapa mereka datang? Mau aku beri mereka pelajaran? Jangan dulu. Dia tampak familiar. Cari tahu dulu siapa dia, dari mana asalnya. Tuan, kabar terbaru. Ada pejabat dari ibu kota masuk. Kamu pergi lihat. Kakak berdua. Ketemu lagi. Maaf tadi kurang ajar. Mari saya minum untuk kalian. Zhou Jiang, Bupati Kabupaten Qi. Kamu tahu siapa aku? Saudara, di mana bertugas? Ada urusan bisnis apa? Dari ibu kota ke Kaisaran. Demi para prajurit perbatasan. Pejabat ibu kota. Bisnis militer pun kau campuri. Kebohonganmu terlalu besar. Siapa Anda? Jangan tanya yang bukan urusanmu. Aku paham. Begitu banyak pejabat istana berfoya-foya di sini. Kalian tidak takut Kaisar tahu? Kaisar jauh di sana. Meskipun Kaisar sangat hebat, juga tak bisa mengatur kita ke rumah bordil perbatasan ini. Bagus, Kaisar jauh di sana. Kepala pelayan Wang datang. Kamu mau bisnis? Ikut aku. Tuan itu pejabat ibu kota. Bisa urus urusan militer, pasti pangkat 5 ke atas. Aku baru dari ibu kota, belum dengar ada pejabat pangkat 5 keluar. Kamu cari lagi. Ya. Terima kasih semua, di sela kesibukan datang ke pestaku. Mari mulai. Kepala pelayan Wang. Ini sedikit tanda baktiku. Bagus. Kado ulang tahunmu paling lengkap. Umur kakek ini bisa jadi kakek dua gadis muda ini. Itu bukan untuk kepala pelayan Wang, itu untuk menteri militer. Bukan buat kepala pelayan Wang, itu buat menteri perang. Menteri perang kan pejabat bersih. Cuma pura-pura di depan Kaisar. Harta kita sekarang, menteri perang yang dapat bagian terbesar. Tenang. Posisi wakil panglima saudaramu sudah siap. Makasih, kepala pelayan Wang. Ini beli jabatan kan? Kenapa kalau beli jabatan? Di atas mereka ada menteri perang. Di atasnya lagi ada pangeran satu ibu dengan Kaisar, Pangeran Luchang. Dengan Luchang lindungi mereka, wilayah utara pasti menjadi kekuasaan mereka. Luchang. Bagus. Pasokan militer pasti ada bagianmu. Makasih. Pasokan? Bukankah pasokan militer hanya bisa diputuskan oleh istana? Pelan-pelan. Pasokan militer selalu ditangani Kementerian Perang. Kamu, kepala kecil bengkel senjata, terima suap sedikit lalu ingin campur tangan, kamu pikir nyawamu ada berapa? Aku lihat kepala pelayan Wang. Juga cuma punya satu kepala kan? Berani sekali kau. Siapa yang membawamu masuk? Jangan bicara dulu, kita tidak bisa melawannya. Jangan bicara. Kepala, dia mabuk omong kosong sekali. Kau, Zhao Fu, kepala pelayan Wang undangmu ke pesta, tapi kau malah bawa mereka tipu penjaga, mengaku mereka pejabat ibu kota dan mengacau pesta. Kau tidak mau hidup lagi? Ampun Tuan, hamba salah cepat, akui kesalahan, hamba salah. Kenapa? Apa aku tidak mirip pejabat ibu kota? Aku tak pernah dengar pejabat ibu kota di atas tingkat 5. Mana ada yang semudah kau? Apalagi pejabat di atas tingkat 5 yang keluar kota hanya utusan Kaisar, dia masih di jalan ke wilayah utara. Kau ini pejabat ibu kota apa? Bagus, kalian berani menyamar pejabat istana. Pengawal, bawa mereka, penipu kurang ajar, tangkap. Tunggu, lihat, aku panglima pengawal kekaisaran tingkat 3 Jangjeng. Ternyata Tuan Zhang, maafkan kami yang tidak tahu diri. Ada apa Tuan di wilayah utara? Hahaha, silakan.
Luar biasa. Tadi bukannya kau sombong bilang mau tangkap kami? Saya buta, tidak kenal komandan pengawal kekaisaran. Mohon Tuan maafkan saya. Kalian menerima gaji istana, tapi di sini menindas rakyat. Bahkan tangan kalian jangkau prajurit melawan barbar. Ini semua bukti hari ini. Kalian akan interogasi satu-satu. Tuan Zhang, kalau kamu mau bersenang-senang, kami siap temani. Kalau mau pamer kekuasaan, kamu salah tempat. Lagi pula hari ini saya Wang merayakan ulang tahun, menjamu teman-teman. Apa dosa saya? Omong kosong. Perbuatan kotor kalian ini, pantas Baginda memenggal kepala kalian, masih terlalu ringan. Baginda? Baginda masih di istana pulih. Masih ngaku jago? Menurutku biasa saja. Kurang ajar. Baginda bukan untuk kalian bicarakan seenaknya. Aku beri muka padamu, aku panggil Tuan. Intinya kamu cuma pengawal. Menantu saya menteri perang, pejabat kelas 1 di istana. Apalagi ini adalah wilayah pangeran ketiga Luchang. Apa hakmu mengadili kami? Dia tidak berhak. Aku punya... Jadi apa aku berhak? Tuannya sudah minggir. Kamu itu apa? Penjaga. Tangkap pengawal nekat ini. Kamu berani tendang aku. Menantuku menteri istana, menteri perang. Liontin Giok ini tanda dari pangeran. Seperti lihat pangeran sendiri. Cepat berlutut. Meskipun Luchang sendiri datang, ditendang olehku, dia harus terima. Kamu berani. Pangeran Luchang saudara kandung kaisar. Kamu berani panggil namanya? Panggil, serang. Siapa berani? Menteri perang tiba. Bagus, menantuku datang. Kalian berdua berani ribut di pestaku. Menantuku pasti tak ampuni kalian. Meskipun menteri perang datang, dia harus sujud padaku. Cari mati. Kalian cari mati. Ini lambang macan kaisar. Entah sekarang aku berhak menginterogasimu. Kau tidak bersujud melihat Baginda. Kau bawa lambang macan palsu, kau jadi kaisar, maka aku jadi dewa. Baginda masih rawat luka di istana. Mana mungkin ada di sini. Pengawal, tangkap dia. Tuan, ada orang di dalam mengaku sebagai Baginda. Bukankah Baginda di istana rawat luka? Mana mungkin di sini? Ada yang baru melapor. Bilang utusan Wujong sampai. Wujong begitu cepat tiba. Cepat suruh pejabat di dalam bersihkan. Tunda urusan lain. Siap-siap temani aku sambut. Iya. Tuan besar bilang utusan tiba. Tunda urusan lain. Cepat, sambut utusan dulu. Kedua orang itu gabung dulu dengan tahanan barak kurung di satu tempat. Ya. Ayo. Kebetulan kita temui orang yang ditahan mereka di barak. Menteri Perang Xie Ping bersama pejabat wilayah utara menghadap utusan kaisar. Tuan Xie, cepat dapat berita. Besar penyambutan ini. Tuan Wujong favorit Kaisar Agung leluhur dan Baginda. Kesayangan. Tentu tidak boleh diabaikan. Seharusnya Baginda sudah tiba. Kenapa tidak kelihatan? Jangan berulang. Cepat masuk. Tuan, saya bayar. Tolong lepaskan saya, Tuan. Oh, di sini. Percuma habiskan semua harta. Mereka berani menahan orang barak militer. Sungguh berani bunuh prajurit. Menahan sepele. Kamu pura-pura jadi kaisar buat apa? Kamu mati sendiri. Malah mau bawa aku juga. Nah, ini dia. Semua mati saja. Kalian juga pemberontakan. Kalian ditangkap karena pemberontakan. Kami prajurit perbatasan. Memakai baju zirah jelek dan mati sia-sia.
Tidak mematuhi perintah Bupati Zhou, difitnah sebagai pengkhianat dan ditangkap. Semua gara-gara dunia yang kejam ini. Lebih baik langsung berontak, masih bisa berjuang untuk hidupku. Suamiku gugur demi negara. Seharusnya ada uang santunan dan baju zirah baru. Tapi semua dikorupsi oleh pejabat busuk itu. Aku mengadu ke kantor pemerintahan. Tak kira mereka saling melindungi, aku malah ditangkap. Kalian tenang saja, aku pasti akan membantu kalian mendapatkan keadilan. Mengapa ada barbar di sini? Bukan barbar, mereka pedagang dinasti Daxia, berdandan begini, agar mudah berdagang dengan barbar. Ini harus segera dilaporkan ke Baginda. Kau pikir bisa bantu kami minta keadilan? Karena aku kaisar baru dinasti Daxia. Ah, sudahlah, kau makin ngawur. Kalau kau memang kaisar, masa kau ditahan di sini? Kaisar di ibu kota bersenang-senang. Mana dia tahu nasib rakyat perbatasan? Aku menyamar kali ini. Tujuanku ingin melihat sendiri. Menyelidiki sendiri. Setiap ketidakadilan kalian, semua bukti kuat menjatuhkan mereka. Baik, kalau kau benar kaisar, aku akan bicara. Menteri perang dengan dalih merapikan militer. Para jenderal yang jujur, entah dipindahkan atau disingkirkan. Wakil jenderal saja diganti 3 orang. Suamiku tidak mau menandatangani daftar palsu. Kurang 2 hari tewas. Bahkan mayatnya tidak utuh. Apakah ada bukti? Ada. Wakil Jenderal Liu nekat menulis surat pengaduan. Menyebut menteri perang dan kaki tangannya menggelapkan dana militer, pemalsuan data prajurit, menjual senjata ilegal, belasan tuduhan lain. Awalnya mau ke ibu kota, tapi dicegat oleh bupati. Di mana sekarang? Di meja kerja kantor pemerintahan. Mereka pikir kami pasti mati. Mereka bahkan malas menyembunyikannya. Surat ini saya ambil yang mulia. Untuk jaga-jaga, aku sendiri ambil surat ini. Jangan saling mengalah. Penjara ini banyak penjaga. Kalian semua tak akan keluar. Tenang, aku pasti bisa keluar. Beridi. Tenang, aku pasti akan membebaskan kalian. Kalian berani menghalangiku? Gerakannya bagus sekali. Kita benar-benar selamat. Cepat laporkan pada Tuan, ada tahanan kabur. Mungkin akan ada masalah, cepat. Siap. Sudah cukup lihat rakyat di wilayah utara. Sebaiknya kita ke kantor cek urusan militer. Silakan Tuan. Cepat tangkap yang kabur itu. Bunuh yang lain, agar tuntas. Siap. Lupa tanya arah ruang kerjanya. Kalau ditunda-tunda lagi, takutnya Zhang Zheng dalam bahaya. Gimana dong? Tahu. Siapa kamu? Aku belum lihat kamu. Aku baru datang hari ini. Siapa yang merekomendasikanmu? Kepala pelayan Wang rekomendasi aku. Kau anak buah kepala pelayan Wang. Yang kabur tadi, lincah juga. Kami belum tangkap dia. Kamu harus ikut kami. Makasih, Kak. Tapi, kakak penjaga bilang, mereka terus ngomong soal bukti. Jangan-jangan mereka menuju ruang kerja kantor. Cepat ke ruang kerja. Ruang kerjanya di situ. Makasih semua udah antar. Bicara, kawan yang cukup lincah itu lari kemana? Siapa dia sebenarnya? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Aku ingin bertemu komisaris Kekaisaran Wuzhong. Kamu pikir kamu ini apa?
Seorang tahanan pantas minta komisaris kekaisaran menemuimu? Aku Zhang Zheng, komandan pasukan pengawal kekaisaran berpangkat 3. Ketagihan acting? Apa yang mau kau bilang ke komisaris? Penggal kami. Celaka. Sekarang makin sulit dijelaskan. Kalian dan Pangeran Lucang, Menteri Perang Sieping, bersekongkol. Ganti perbekalan. Baju besi dan senjata penyelamat prajurit perbatasan. Diganti barang cacat. Korupsi. Kalian minum darah prajurit, makan roti isi daging manusia. Kalian pikir karena jauh dari hukum, bisa berbuat semaunya? Benar-benar tak kenal hukum? Kepala kalian. Suatu saat akan tergantung di gerbang kota sebagai peringatan. Mau mati masih berani menyebarkan fitnah. Berani melibatkan pangeran dan tuan? Orang siksa dia. Cari tahu keberadaan buronan itu. Tanyakan sampai dapat. Ayo, jangan bergerak. Enya. Katakan, siapa sebenarnya? Bilang. Wuzhong. Tuan, tadi suara apa? Di ruang sidang Yamen, sedang mengadili beberapa penjahat yang keras kepala saja. Tuan tidak perlu khawatir, silakan. Ada mekanisme rahasia? Tampaknya banyak rahasia di ruang kerja ini. Pembelian senjata, pengeluaran gaji dan logistik, pemberian santunan. Wah, menteri perang yang hebat. Wah, wilayah utara. Tuan memerintahkan, orang yang kabur itu jangan dicari dulu. Pergi ke penjara dulu, bersihkan orang-orangnya. Ayo. Penjara, gawat, Zhang Zheng. Tuan lelah karena perjalanan. Ayo tuh siapkan minuman kecil. Untuk menyambut Tuan. Silakan Tuan duduk di tempat utama. Terima kasih atas perhatian Tuan. Tuan utusan Kaisar, ini kue renyah khas wilayah utara. Silakan Tuan coba. Saya bawa perintah Kaisar dari ibu kota, mewakili Kaisar mengawasi. Penggal pejabat korup, bunuh pengkhianat, kalian berani suap utusan. Menurut hukum dinasti Daxia, harus dipenggal tanpa ampun. Tuan, jangan marah. Ayah mertuaku ini juga niat baik yang bodoh. Perbatasan miskin dan dingin. Gaji militer dari istana sering tidak mencukupi. Dia juga khawatir pada prajurit perbatasan, maka dia lakukan tindakan ini. Hanya berpikir setelah tuanmu kembali ke ibu kota di hadapan Kaisar untuk warga wilayah utara, mengucapkan kata baik, minta alokasi pangan dan dana lebih. Mengingat dia tua dan pikun, niat awalnya juga demi prajurit. Mohon Tuan maafkan dia kali ini. Lapor. Tuan memerintahkan, bersihkan semua orang ini. Jangan tinggalkan bukti. Selesai. Celaka-celaka ini benar-benar celaka. Kalau begitu jangan diadili. Suruh semua orang bersembunyi di pintu. Orang itu mungkin akan kembali menyelamatkan. Ya. Pasti ada yang terjadi. Ada apa? Buktinya sudah dapat. Tapi di luar ada penyergapan. Kalau kita keluar, kita akan dibunuh. Baginda tidak seharusnya kembali. Baginda, pergilah bawa bukti. Aku pasti akan membawa kalian keluar. Baginda, jika membawa kami, Baginda tak akan bisa keluar.
Zhang, aku antar kamu keluar. Cari Ujong untuk selamatkan kami. Aku tinggal lindungi mereka. Jangan ragu, ayo. Pergi kemana? Bunuh mereka. Jangan ada yang tersisa. Berhenti! Paduka, tabib bilang Zhang terluka parah, tapi nyawanya tidak terancam. Sudah diobati dan ditempatkan. Kalian berani membunuh Kaisar? Berani sekali. Paduka, sabar. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Semua kejadian ini aku lihat semua jelas. Sudah kuselidiki. Pejabat wilayah utara isap darah rakyat, memakan daging rakyat, menginjak mayat rakyat demi hiburan. Katakan, pantas kalian mati? Menteri Perang ada komentar. Paduka, kau sangat teliti. Urusan dana dan perbekalan militer ini semua oleh pejabat daerah dan instansi terkait. Perbuatan mereka telah mengecewakan Paduka dan mengecewakan harapan keluarga. Bukti ini hasil persekongkolan mereka. Tidak terkait orang lain. Lalu bukti tuduhan terhadapmu ini? Semua itu fitnah. Hamba setia pada negara. Keluarga hamba miskin. Buku catatan dan properti di rumah hamba, Paduka dapat memeriksanya kapan saja. Hamba tidak bersalah. Baik, semua ini akan diselidiki tuntas oleh Mahkamah Agung Daksya. Menurut hukum dinasti Daksya dihukum berat. Semua yang terlibat sita harta mereka untuk dana militer. Yang terbukti bersalah akan dipertontonkan di gerbang kota 3 hari lagi. Mengenai dirimu, Menteri Pertahanan, serahkan wewenang militer untuk sementara. Tunggu persidangan. Seret dia keluar. Paduka bijaksana. Hamba mematuhi titah Paduka. Paduka. Menteri Pertahanan ini benar-benar licik. Dalam bukti tidak ada sedikit pun hubungannya. Dia itu anak buah Lucang. Pasti ada keterlibatan Lucang di dalamnya. Sudah waktunya memanggil adikku tersayang untuk menghadap. Pangeran Lucang dari wilayah utara menghadap Baginda. Angkat. Aku memanggilmu dengan tergesa-gesa, karena ada satu hal yang ingin kutanyakan. Baginda memanggil, hamba akan berkata apa adanya, tanpa menyembunyikan apapun. Pejabat di wilayah utara menggelapkan dana militer, mengganti dengan barang jelek, dan juga menjual jabatan. Apakah kamu pernah mendengar hal ini? Ye Hong benar-benar mulai mencurigaiku. Benarkah, hamba? Hamba di sini hanyalah seorang pangeran tanpa kekuasaan nyata. Biasanya hanya melakukan hal-hal yang tidak penting, apalagi urusan militer. Peristiwa mengerikan ini hamba sungguh tidak tahu. Oh, tapi yang kudengar, banyak orang di perbatasan bilang wilayah utara dijamin oleh pangeran dan menteri perang. Kamu tidak mendengar apa-apa? Baginda bijaksana. Hamba sadar, statusku sensitif, hindari kecurigaan hamba. Selalu jalankan tugas hamba dengan menteri istana, apalagi dengan kementerian perang jarang. Urusan militer utara. Bukan untuk pangeran santai sepertiku ikut campur. Hal yang dilakukan Xie Ping, hamba benar-benar tidak tahu apa-apa. Bukti tentangku sudah dihancurkan. Ye Hong, meski kau yakin itu aku, juga pasti tak ada bukti nyata. Kalau begitu, sudahlah. Pangeran sudah datang, tinggallah sementara. Mungkin ada hal-hal yang perlu bantuan pangeran. Hamba akan berusaha maksimal. Untuk meringankan beban Baginda, mundur dulu. Baginda, perkataannya tidak bisa dipercaya. Aku tahu. Perintahkan pengawasan lebih ketat. Bagaimana kabar Menteri Xie akhir-akhir ini? Lapor Baginda. Di kantor tak ada yang menyiksa. Namun setiap hari ditanyai pertanyaan yang sama. Hamba sudah bilang hamba sama sekali tidak tahu. Namun Baginda hari ini datang menjenguk hamba. Apakah ada perkembangan baru dalam kasus ini? Hari ini kita tidak membicarakan urusan resmi. Mau menemaniku main catur beberapa ronde? Hamba pasti menemani.
aku sudah menemukan orang barbar di wilayah utara yang disuruh merampas logistik Daxia, merusak pertahanan perbatasan. Ini kejahatan pengkhianatan negara. Menteri Xie, menurutmu apa hukuman untuk orang ini? Shipping, kamu pikir Lucang masih bisa melindungimu? Dia memang mudah curiga. Saat ini mungkin sudah memikirkan cara memusnahkan keluargamu agar tidak ada masalah lagi. Baginda panggil Menteri Shipping sendiri dan bicara rahasia hampir 4 jam. Setelah keluar, tahanan rumah Menteri Xie dicabut dan diperintahkan untuk menyajikan makanan minuman terbaik. Dipanggil sendiri diistimewakan. Jangan-jangan rubah tua Shipping ini sudah mengaku sesuatu? Cepat. Beritahu orang di utara. Rencana tetap sama. Lanjutkan menjaga konvoi logistik dan intel militer. Buat mereka bergerak lebih cepat. Buat keributan lebih besar. Wilayah utara harus kacau. Kalau tidak, kita tidak akan pernah punya kesempatan. Baik. Baginda, masalah yang terungkap dari pembukuan. Banyak dana perak dicairkan atas nama kebutuhan perbatasan. Dan peralatan perak. Namun akhirnya menyisakan perusahaan bangkrut. Dan bank resmi wilayah Lucang. Dan saluran pembelian memiliki hubungan rahasia. Dari segi waktu, waktu dana keluar cocok dengan perluasan wilayah dan bantuan bencana yang dilaporkan Istana Pangeran. Artinya, dana militer korupsi wilayah utara berputar masuk ke gudang Lucang. benar caranya rahasia. Jika bukan Zhao Fu punya koneksi, menelusuri setiap perusahaan, sulit ditemukan. Oh ya. Pedagang barbar yang kau cari, ada perkembangan, masih dalam penyelidikan. Jika ada temuan, segera laporkan. Kau awasi sendiri urusan ini, siap? Logistik dirampok, mereka rampas ransum militer akurat, dan kotak dokumen bersegal. Ini sudah yang kedua bulan ini. Sasaran tepat, gerakan lincah, bukan gerombolan barbar biasa. Terus awasi dari jarak jauh, cari tahu rute mereka dan tempat persembunyian. Ingat, hanya ikuti, jangan sentuh, jangan sampai mengecoh mereka. Siap. Baginda sudah tahu, setelah kafilah suku utara merampas muatan, pasti lewat jalan kecil barat lembah Batu Hitam. Peti yang diangkut berat, pengawal hanya 8. Tampak seperti kafilah, tapi formasinya ketat, kafilah. Maka biarkan mereka bertemu dengan perampok biasa di wilayah utara. Wujong, pilih beberapa yang cerdik, saudara, yang berwajah asing. Berpura-pura jadi perampok, rampas barang mereka. Ingat, harus seperti perampok sungguhan, hanya sisakan satu pemimpin hidup. Ya. Baginda, semuanya sudah terungkap. Dia hanya tahu itu orang dari dinasti Daxia yang kirim pesan ke Raja Suku Utara. Suruh mereka khusus rampas perbekalan militer. Dan peti yang bermeterai. Tujuannya agar pertahanan wilayah utara perlahan-lahan hancur. Nanti orang mereka masuk jadi mudah. Siapa orang itu? Dia bilang tak pernah lihat wajahnya jelas. Tapi seorang Han yang bawa pedang. Pedangnya ada burung hitam. Paduka tidak baik, dari utara ada kabar. Ada pasukan di lembah Batu Hitam. Disergap pemimpinnya, Batu ditangkap. Apa? Perampok? Atau orang Yehong? Cenci, cepat. Segera kirim pesan ke orang di utara. Jangan bertindak dulu akhir-akhir ini. Ya. Baginda punya bukti ini. Apakah kami geledah orang kepercayaan pangeran sekarang? Tangkap perantara pembawa pisau. Jangan buru-buru, kami tak punya bukti. Meski menunjuk Lucang dengan satu ucapan barbar adu domba, sudah cukup memutuskan jejak. Bunuh orang itu. Buang ke tempat barbar sering muncul. Kirim juga kabar ke Lucang, katakan barbar itu mati. Kami sudah temukan, barbar di utara disuruh orang, jara logistik Daxia, berniat merusak pertahanan. Ini kejahatan pengkhianat negara. Menteri Xie, menurutmu nasib orang ini, kasus perbekalan ini besar?
Kamu terlibat dalam ini. Keluargamu harusnya kena. Tapi kami ingat jasamu bertahun-tahun. Jika kau tunjuk dalang sebenarnya, kami beri kau kesempatan selamatkan keluargamu. Kau pikir Lucang masih bisa melindungimu? Dia mudah curiga. Saat ini mungkin sudah memikirkan cara basmi kaummu agar tak ada masalah. Jika kau mengaku dalang sebenarnya, aku janji sisakan satu darah Xie. Ini satu-satunya kesempatan selamatkan garis darah Xie. Pikirkan baik-baik sendiri. Hari ini Baginda panggil Menteri Xie rapat rahasia lagi. Dan Batu, pemimpinnya juga mati. Ye Hong baru ketemu Xie Ping Batu mati. Xie Ping harus pergi. Siapa? Hukum hamba Baginda, hamba lalai, bukan urusanmu. Bangunlah. Karena dia pasukan mati. Juga tak berharap dari mulutnya mendapat info apapun. Rupanya Menteri Xie kenal dia. Dia sungguh mau bunuh aku. Hamba akui salah. Sudah kau pikirkan perkataanku? Mohon Baginda selamatkan anak hamba. Tergantung Menteri Xie kata berguna darinya. Tergantung pada Menteri Xie. Apa yang bisa dia katakan yang berguna? Kuil Cheng Wang terbengkalai di bagian barat kota di bawah dupa. Ada ruang rahasia Baginda. Letakkan pusaka di ruang rahasia. Nanti akan ada yang mengambilnya. Pusaka itu adalah papan kayu hitam. Hamba sembunyikan satu, mau berikan untuk Baginda. Hamba sadar, harta sita dan keluarga musnah, tak terelakkan lagi. Mohon Baginda sisakan satu keturunan keluarga Xie. Dikabulkan. Sebarkan berita palsu. Siap. Tuan, jadi Xie Ping tewas pembunuh-bunuh diri Baginda marah buru kaki tangannya. Baik-baik. Tapi entah si bajingan tua itu sudah bilang berapa banyak, kita harus bertindak secepatnya. Siap. Lucang anak buahku tewas di Heisiguan. Barang hilang, batu juga mati. Kamu jamin aman, mana buktinya? Raja suku utara, tenanglah. Ini hanya kecelakaan. Kecelakaanmu terlalu banyak. Kesabaranku ada batasnya. Kau bahkan tidak bisa urus hal kecil ini. Mulai sekarang kita tidak perlu kerjasama. Ye Hong bunuh putraku, dendam ini. Aku sendiri yang akan balas dendam. Kita bisa sampai di titik ini semua karena Ye Hong. Dia musuh bersama kita. Aku lebih ingin membunuhnya daripada kau. Asal kita berdua bekerja sama, Ye Hong pasti tidak akan hidup lama. 3 hari lagi, dia akan inspeksi ke Heisiguan. Kau tahu medan di sana? Nanti, pengawalnya akan dipindahkan setengah hari. Suruh anak buahmu bersiap. Kita serang dari dalam dan luar. Biar dia tewas dibunuh. Setengah hari. Kalau urusan ini gagal, bagaimana anak buahku mundur? Ada jalan rahasia. Langsung keluar. Setelah berhasil, setelah aku naik takhta, padang rumput di utara Heisiguan, beserta Tiancheng di perbatasan, semua untukmu. Baik. Kali terakhir aku percaya padamu. Baginda, rute inspeksi 3 hari lagi sudah ditentukan. Di setiap jalan penting sepanjang rute sudah kami tempatkan orang-orang kami. Hanya di area Heisiguan, medannya terlalu berbahaya. Hamba tetap khawatir akan keselamatan Baginda Wuzong jika kau tak turun tangan. Bagaimana Lucang bisa menunjukkan jejaknya? Hanya dengan bukti dari Xie Ping belum cukup hukuman mati karena berkhianat dan membunuh Baginda. Aku ingin dia yang melakukannya sendiri, hamba mengerti. Pasukan Heisiguan pindah sesuai rencana. Orang-orang kami sudah bersembunyi di dalam hutan, tapi Baginda, tubuh Anda yang berharga. Apa kau masih ragu dengan kemampuanku? Lakukan sesuai rencana. Hamba paham. Paduka, semuanya sudah siap di Heisiguan, orang-orang barbar sudah siap. Selain itu,
Saat Baginda pergi inspeksi penjagaan Istana Longgar, kita kirim orang ambil benda itu di istananya. Baik, lambang macan harus kita dapatkan. Jika dia mati, lambang macan jadi tak bertuan. Jika dia selamat tanpa lambang pasukan di sini, dia tak bisa berbuat besar. Laksanakan cepat bersih, ya. Baginda. Kalau begitu hari ini aku minta pangeran temani aku inspeksi. Baginda, jangan begitu Heishiguan, sejak lama tidak aman. Hamba tahu medan di sana, jadi hamba antar Baginda berjaga-jaga. Pangeran, terima kasih. Mari berangkat. Yehong, si bodoh ini malah suka rela minta aku temani. Kau cari maut sendiri. Baginda, apakah kita sekarang sudah terlalu jauh dari rombongan patroli? Takut apa? Di sini semua orang kita. Apa yang bisa terjadi? Yehong, kewaspadaanmu sangat rendah. Kau memang mencari mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku mengantarmu pergi. Ini tempat berburu yang bagus. Wujong, temani aku jalan-jalan. Saya bersedia ikut dengan Baginda. Baiklah. Ternyata mereka datang. Lindungi. Baginda, aku belah paduka. Baginda. Baginda. Cepat, antar Baginda ke kemah. Obati, ayo. Baginda perlu istirahat tenang. Tak seorang pun diizinkan masuk. Untuk mencegah mata-mata memanfaatkan kekacauan. Mulai hari ini, tempat ini dijaga pasukan pribadiku. Siapapun tidak boleh masuk tanpa izin, mengganggu istirahat Baginda. Tuan Wu juga diminta tinggal sementara di halaman ini. Demi keamanan. Paduka Pangeran. Dalam perjalanan inspeksi Baginda, diserang oleh pasukan bunuh diri suku utara, keracunan parah. Sebelum pingsan, Baginda serahkan lambang macan padaku untuk pegang komando sementara wilayah utara. Cegah suku utara, memanfaatkan kesempatan buat onar. Paduka Pangeran. Bolehkah hamba mendekat memeriksa lambang macan? Tentu saja, keselamatan Baginda tergantung pada wilayah utara. Para sekalian, berhati-hatilah. Sudah sewajarnya. Lambang macan benar. Lambang macan benar. Hamba akan mematuhi perintah pangeran. Bangunlah kalian berdua. Prioritas utama, rahasiakan luka Baginda. Stabilkan moral pasukan. Ingat, tanpa perintahku, tidak ada satu prajurit pun yang boleh bergerak. Siap. Pengkhianat, kalau bukan karena takut merusak rencana Baginda, aku ingin saat dia mengeluarkan lambang macan palsu, membunuhnya. Lupakan, tunggu perintah Baginda saja. Dia berkhianat dan mengkhianati negara, menyebabkan banyak saudara kita tewas. Pasti dia akan mati. Yang mulia, gawat, penjaga villa dipingsankan. Baginda dan Wujong lenyap. Apa kapan terjadi? Tadi malam, baru ketahuan saat pergantian jaga. Keduanya lenyap, Wujong. Pasti dia membawa Yehong yang setengah mati itu lalu kabur. Blokir semua pos perbatasan. Periksa semua kendaraan. Jangan mereka pulang hidup ke ibu kota. Baginda, luka ini. Tenang, pedang itu tidak kena sasaranku. Tapi kalau tidak pakai sandiwara ini, masa Lucang curi lambang macan palsu. Oh, Zhang Zheng, Baginda tenang. Saat Baginda terluka, saya suruh dia bawa bukti dan bergegas ke ibu kota. Tapi cara kontak Xieping ini, benarkah pemimpin suku barbar datang sendirian? Membahas rencana atas nama Lucang. Dia pasti. Lucang memang sampah, malah kau bisa berdiri di sini. Kamu yang rampas ransumku, bunuh rakyatku. Iya, kenapa? Hari ini aku bunuh Kaisar Daxiamu, balas dendam putraku. Guncang nama sukuku. Mulai sekarang wilayah utara milik sukuku.
pulang, beritahu kaummu, Lucang sudah kalah. Jika berani injak Daksiaku setapak, aku akan serang habis sukumu. Paduka, kabar dari utara. Raja suku utara tewas kemarin di Padang. Hanya satu pengawal yang lolos, konon dibunuh pelayan, tewas. Pasti Wujong bersama sisa-sisa pengikut setianya. Bagus? Jadi tak perlu repot mencari mereka bagi hasil. Sekarang Ye Hong hilang, Wujong masih buron. Inilah kesempatan emasku. Segera siapkan. 3 hari lagi aku bawa pasukan ke ibu kota. Lagi kirim orang kepercayaan. Surat rahasia ini, serahkan ke ibuku. Aku kembali ke istana, stabilkan istana. Ya, Baginda ditangkap suku barbar di utara. Hidup mati tak tahu, istana kosong, utara kacau. Aku sebagai pangeran, diamanahi Baginda Lambang Macan ini, dalam krisis ini. Harus segera ke ibu kota, kokohkan istana. Pangeran tanpa perintah langsung dari Yang Mulia memindahkan pasukan perbatasan kembali ke ibu kota secara sepihak pasti akan menimbulkan kontroversi. Tepat ini. Lambang Macan ada di sini, seperti Yang Mulia hadir sendiri. Kalian berdua, apa mau diam melihat kekacauan di ibu kota hingga dinasti Daksia runtuh? Siap menjalankan perintah Lambang Macan bersedia mengikuti pangeran kembali ke ibu kota. Untuk melindungi negara. Baik, segera kerahkan 30.000 pasukan elit dengan perlengkapan ringan berangkat saat fajar besok. Siap. Baginda, semuanya sesuai rencana Jenderal Lee. Masukkan kami ke dalam pasukan pengawalnya 45 menit lagi. Pasukan besar lewat sini, kami bisa langsung bergabung setelah kami masuk ke ibu kota. Di depan seluruh pejabat istana. Aku ingin melihat bagaimana dia memainkan drama terakhir ini. Baginda. Lucang berkhianat dan bersekongkol dengan musuh membunuh Baginda. Baju besi yang melindungi saudara-saudara kita semua diganti dengan barang rongsokan dari kertas. Entah berapa banyak pemuda yang tewas karena dia. Kapan kita mulai bergerak? Para prajurit di perbatasan yang paling benci adalah para penghisap darah prajurit dan belatung pemakan daging manusia. Saat memikirkan bergaul dengan orang-orang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Hamba ingin mencincang mereka menjadi daging lumat. Kurang sabar dalam hal kecil, rencana besar akan hancur. Seandainya kita menangkapnya sekarang, hanya akan menumpas pemberontak di wilayah utara. Yang aku inginkan adalah dia mengakui kejahatan, pengkhianatan, dan pembunuhan Baginda, serta kejahatan menghisap darah prajurit yang layak dihukum mati. Dengan begitu baru bisa memberikan kepada para prajurit yang gugur di wilayah utara sebuah keadilan di ibu kota kekaisaran Tuan Zhangzheng, dan Kaisar Agung leluhur sudah mengatur semuanya dengan baik. Setelah masuk ke ibu kota kekaisaran, kedua jenderal tinggal mengikuti rencana menstabilkan pasukan besar bergantung pada kalian berdua. Baik. Setelah masuk ke ibu kota, langkah pertama adalah menguasai 9 gerbang. Di istana ada pengawal yang merupakan orang kita. Nanti mereka akan membuka pintu samping. Tenanglah, Paduka, semua sudah siap. Beberapa pejabat kunci juga sudah menerima pemberian dari permaisuri. Nanti mereka akan menjadi yang pertama mendukung. Setelah aku naik takhta mengeluarkan dekrit penobatan, maka keadaan sudah pasti. Bahkan, jika Wujong membawa Ye Hong yang setengah mati berhasil lolos dari pengejaran dan kembali ke ibu kota, saat itu aku sudah menjadi kaisar dinasti Daksia yang sah. Mereka berdua hanyalah pemberontak yang menjebak diri sendiri. Sampaikan perintah. Segera berangkat, harus tiba di ibu kota kekaisaran dalam 5 hari. Baik. Pangeran Lucang pimpin pasukan utara seberangi Sungai Chang, jarak ke ibu kota kurang 4 hari. Tanpa titah, bawa pasukan langsung ke ibu kota ini. Ini mirip pemberontakan. Tapi pangeran pegang lambang macan lagi. Dia klaim kaisar celaka di utara. Bagaimana jika? Kalau kaisar benar. Kaisar Agung belum suruh tutup gerbang atau kirim pasukan halangi. Jangan-jangan diam-diam setuju. Berhasil anakku, hampir berhasil. Tahta ini memang untuk Lucang panggil orang. Terus sebar kabar bilang, Kaisar sudah tewas, pangeran kembali ambil alih. Ya, Nyonya. Tunggu, ingat perintahkan sebar lebih luas. Ya,
Meski rakyat sebut anakku makar besar pun tak apa, hanya sisa-sisa Wu Jong meronta sekarat. Setelah anakku masuk kota, duduk di singgasana, siapa berani omong lagi? Baik. Di pihak ibu, semua sudah siap. 9 gerbang ibu kota ada orang kita. Bahkan dekrit turun takhta sudah siap. Tinggal menunggu pasukan kita tiba. Selamat Paduka, urusan besar sudah mantap. Besok, aku akan naik ke istana menerima sembah para pejabat. Panggil Jenderal Li dan Jenderal Zhao menghadap. Siap. Pangeran? Kalian. Para pengkhianat di ibu kota menyebar fitnah. Menjelekkan namaku. Besok kita masuk ibu kota dengan pasukan kerajaan. Memberantas pengkhianat, memulihkan ketertiban. Kami, para perwira, setia pada pangeran, patuh pada perintah Baginda. Lucang besok siang akan masuk kota untuk kudeta. Pasukan kami menunggu perintah Baginda. Baik sekali, besok gerbang kota akan langsung membiarkannya masuk. Setelah dia menginjakkan kaki di istana, dia pikir kemenangan sudah di tangan. Saat dia mengeluarkan lambang macan palsu itu, saat itulah kejahatannya terbukti. Saat dia jatuh terhina, kedua jenderal cukup kendalikan semua pengikut setianya. Tidak ada yang lolos. Perintah diterima. Demi saudara di wilayah utara yang gugur, kami akan membalas dendam. Lucang membawa pasukan perbatasan ke gerbang istana tanpa izin. Ini adalah pemberontakan sungguh makar. Baginda sudah lama tidak ada kabar wilayah utara berbahaya. Siapa tahu negara tak boleh sehari tanpa raja. Pangeran adalah adik kandung Baginda, membawa lambang macan kembali memimpin keadaan. Apa salahnya? Lapor kepada Yang Mulia Leluhur dan para pembesar Pangeran Lucang sudah melewati gerbang istana, sedang menuju aula utama dengan pengawal setia. Aku berlari ribuan li kembali ke ibu kota. Demi keselamatan negara. Baginda di wilayah utara diserang pengkhianat, hingga kini tak diketahui rimbanya. Mungkin sudah celaka. Namun negara tak boleh sehari tanpa raja di saat krisis ini. Aku, putra ketiga mendiang kaisar, mana bisa diam melihat pengkhianat mengacaukan istana. Anakku memegang lambang macan menyandang titah Baginda, apalagi keraguan kalian? Yang Mulia Leluhur, mohon keadilan. Chang Er tulus sepenuh hati, hanya demi menstabilkan negeri yang goyah ini. Hati pangeran aku bisa memaklumi, namun soal suksesi menyangkut dasar negara perlu dibahas bersama para pejabat, mana bisa. Apalagi yang perlu dibahas? Lambang macan. Kemari, biar aku lihat. Bawa kemari, aku lihat. Giok palsu, bentuknya mirip tapi tanpa jiwa. Ini benda mati. Tidak mungkin. Wilayah utara, Jenderal Li dan Zhao sudah memeriksa sendiri. Ini lambang macan asli. Kaisar Agung Leluhur, jangan harap kau bisa mengulur waktu lagi. Ye Hong tidak akan kembali. Ibu kota kekaisaran sudah dalam genggamanku. 30.000 pasukanku di luar istana. Hari ini takhta ini pasti menjadi milikku. Ya, anakku adalah kaisar sejati. Kalian cepat berlutut. Ini kau tak bisa. Mengapa takhta ini? Mengapa aku tidak boleh duduk di takhta ini? Karena aku belum mati. Karena aku belum mati. Lambang macan yang asli ada di tanganku. Kamu ternyata belum mati. Ya, Ibu. Aku belum mati, kamu kecewa kan? Tapi mulai hari ini, aku tidak akan lagi bersikap lemah. Hubungan ibu dan anak kita berakhir di sini. Ye Hong? Sepertinya kamu sudah tahu rencanaku. Tapi apa peduliku? Karena kamu datang sendiri, jadi aku tidak perlu repot nanti. Penjaga, penipu yang mengaku sebagai Baginda ini, tangkap dia. Lihat, inilah yang disebut kuasa. Hari ini kau akan mati. Pemberontak, saat kematianmu telah tiba. Durhaka, ajalmu telah tiba. Kalian sudah lama bersekongkol. Pengawal. Bunuh mereka, bunuh mereka.
Lindungi Kaisar Agung leluhur. Baginda, cepat. Kau tak bisa lari. Tidak, nak. Jangan-jangan. Ayahanda, klan Lu tuntas, pemimpin tewas, wilayah utara reda, hamba tak mengecewakan harapan Paduka. Nanti, hamba pasti akan melindungi rakyat dinasti Daksya. Melindungi bumi dinasti Daksya.